Setelah drama yang viral banget kemarin si Agus dan juga Teh Novi, akhirnya teman kerja Agus pick up nih gimana kelakuan si Agus ini guys. Sekarang paham kenapa dia disiram. Ini tweet dari @whoopzli. Nah kita coba bahas ya. Dari storynya dia nunjukin bukti kalau dia ini emang temen atau pernah kerja sama Agus. Di sini dia nulis, oke guys, ini emang bukti kalau gue dulu satu kerjaan dengan Mas Agus ini. Dia sebagai kepala waiters, saya asisten kepala waitersnya. Gue paling ganteng dari yang terganteng wak-wak @ahyarmmd1717. Nah ini ada salah satu foto Mas Agus juga emang di sini ya. Dan juga ada story selanjutnya dari Akhyar MMD ini. Dia bilang, oke guys, mohon bersabar. Gue bakal speak up, tapi nggak semua bisa diceritain karena gue emang aib dia ada di gue semua. Gue takut dosa. Gue menceritakan keresahan gue dan kalian semua. Kalau kalian kepo sama akun Instagramnya, buka aja Salim Hoki. Nah ini di sini dia jelasin semua dan bakal gue bacain coy. Oke, gue bakal speak up gimana tentang Mas A ini. Gue kerja di salah satu restoran Korea Chinese bareng Mas A. Mas A itu posisinya sebagai kepala waiters, saya asisten kepala waitersnya. Dari awal saya kerja bareng dia, emang Mas A itu kalau negur bawahannya bikin sakit hati. Dia selalu pengen dihargain sebagai atasan dan gak pernah bisa ngargain anak buahnya seperti saya. Emang Mas A ini kalau soal berbicara emang manis banget mulutnya. Pinter cari perhatian ke bos, banyak banget karyawan yang resign gara-gara sifat dia. Udah banyak mutus rezeki orang kerja di situ. Saya saksinya sendiri, udah 5-10 karyawan yang milih resign dikarenakan Mas A. Cuma saya yang mampu bertahan selama 1 tahun lebih menghadapi sikap dia yang gampang emosi. Nggak mau kalah. Oke, mungkin kalian beranggapan emang anak muda zaman sekarang kalau kerja ditegor gampang sakit hatinya. Hey, kalian nggak tahu gimana wataknya Mas A ini, sampai sering loh Mas A diajak berantem. Ingat, mental orang kan beda-beda. Mas A itu pengen tegas tapi cara dia salah. Banyak banget aib pribadi dia, saya tahu semua. Cuma itu bukan ranah saya untuk membongkarnya. Lihatlah pas podcast dia bilang negurnya baik. Hey, kalau dia negurnya baik, tidak akan Aji melakukan itu. Saya tahu banget Mas A kalau negur orang bikin nyesek ke hati. Banyak kasir perempuan yang dibikin nangis sama dia. Cara dia negur itu nggak biasa, ngebentak, kasar ngomongnya. Ketika diaduin ke manajer pinter banget. Astagfirullah, ngomongnya manis banget cara dia ngomong ke manajer. Sampai akhirnya saya juga nyerah ngadepin sifat dia dan lebih milih resign demi kebaikan mental. Please jangan langsung judge sih. Aji jahat. Oke, emang perbuatan Aji nggak baik sampai harus nyiram air keras ke Mas A. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau saya nggak sabar ngadepin atasan kayak gitu, mungkin akan ngelakuin hal yang sama. Ingat ya, Mas A itu paling nggak mau disalahkan pokoknya. Dia ngerasa pengen paling bener. Saya cerita gini nggak ngarang, emang faktanya seperti itu. Selama setahun saya kerja bareng Mas A, masih banyak lagi sebenarnya, cuma lebih ke arah privasi tentang dia dan istrinya. Cuma saya aja yang tahu. Untuk saat ini cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tega sebenarnya ngomong gini, takut berbalik ke saya sendiri. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Ini hanya sebagian, nggak semua saya ceritakan. Banyak lagi kejelekannya, mungkin nanti ada yang nanya. Contoh dia marah seperti apa, susah banget. Susah banget sumpah untuk diceritakan gini. Sekali lagi saya nggak ada niatan menjatuhkan, saya hanya berbicara sesuai fakta. Nah itu dia cerita dari Mas Akhyar, mantan rekan kerja dari Mas Agus. Nah gimana jadi menurut kalian guys, apa sebenarnya yang terjadi antara Mas A dan pelaku penyiraman? Nah ada juga netizen yang komen nih, tapi di dunia F&B itu emang rata-rata kayak gitu sih. Apalagi kalau jabatannya tinggi sedikit, omongan dan tingkahnya selalu bikin sakit hati. Padahal masih sama-sama karyawan, bukan bos. Gak bisa saling menghargain. Sedih sih kalau satu kerjaan sama orang kayak gini. Jadinya serba salah. Udah cari kerja susah. Ya jadi itu dia guys ya, perkembangan kasusnya Mas Agus dan rekan kerjanya yang speak up ini. Komentar sekarang kalian gimana, menurut kalian apa pendapat kalian soal kasus ini? Dan juga ada tambahan dari pengacara terkenal kita, siapa lagi kalau bukan Pak Hotman Paris, dimana dia berbicara seperti ini. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Oke, jadi itu dia guys berbagai pendapat yang ada ya. Coba tuliskan komentar dan pendapat kalian soal kasus ini cuy.